Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sudarman, salah satu guru pendidikan agama Islam di SMKN 2 Lingsar, salah satu peserta BPG Daljab Transformatif Periode 4 tahun 2025 dengan NIM 25011110746. Pada kesempatan ini akan melaksanakan uji kinerja dengan materi meraih kesuksesan dengan kebaikan dan etos kerja kelas 10 semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026 dengan pendekatan problem based learning. Demikian pengantar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam perjalanan kita, yaitu menuntut ilmu. Ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Di mana? Sehat semuanya? Sebelum kita mulai, Pak Guru akan mengecek kehadiran daripada adik-adik pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama adalah Febiani Putri, hadir. Ya. Ahmad Uzaini, mana dia? Ya, lemes sekali kamu Ahmad. Ana Fitriana, kemana dia? Sakit. Andin Vina Loviasari, hadir. Baik Manda, baik Saluna, baik Saluna. Dina Rahmawati, hadir. Virga, Masya Allah, semangat kali kamu gak? Ada sarapan gak? Masya Allah. Usmiatun, Masya Allah. Ya, ada teman kalian yang tidak hadir. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, sebagaimana Pak Guru sampaikan kemarin, kita melanjutkan dengan tema yang sama, yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi kerja, atau yang kita kenal dengan fastabiqul khairat. Sebelum itu, mohon kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, Ananda. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ketua Kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini.
Mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan kepada kita semua. Adik-adik, sebagaimana yang Pak Guru sampaikan di minggu yang lalu, bahwasanya kompetisi dalam kebaikan ini merupakan kalimat yang mudah diucapkan tapi susah untuk diamalkan. Ya. Bahkan di antara kita kemarin sudah bermujahadah mencoba membaca dasar ayat Al-Qur'annya, kemudian mencoba menghafal. Sekarang kita dituntut lebih dalam lagi untuk mempelajari tentang konsep fastabiqul khairat ini. Ya. Maka dari hal ini Pak Guru punya beberapa pertanyaan yang coba Pak Guru lempar kepada kalian. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan pertama, mengapa Allah menganjurkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Membangun masyarakat yang baik. Perkenalkan dulu namanya, semangat sekali. Perkenalkan, nama saya Firda Listia Rahma dari Gebu Turban. Ya, silakan Ananda. Allah menganjurkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan karena membangun masyarakat yang baik. Yang baik, ya. Tujuannya kata Virga untuk membangun masyarakat yang baik. Ada yang lain? Berani mencoba? Ayo. Ada yang lain coba? Siapa yang berani mencoba? Wah, sebelahnya ternyata. Silakan, perkenalkan namanya. Nama saya Nabila Febriana Putri Azahra dari Gebu Turban. Ya. Allah menganjurkan berlomba-lomba dalam kebaikan karena meningkatkan iman dan takwa. Iya. Untuk meningkatkan iman dan takwa. Sudah diwakili oleh dua teman kalian. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, adik-adik, ada beberapa tujuan pembelajaran kita. Belajar tanpa tujuan seperti hidup tanpa arah tujuan. Kalian datang dari rumah ke sini, belajar agama Islam, pada hari ini adalah memiliki tujuan. Tujuan yang pertama apa? Yaitu kalian mampu menjelaskan ayat dan hadis tentang anjuran berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang pertama. Ya, mampu menjelaskan. Yang kedua, kalian mampu menganalisis pentingnya etos kerja dalam meraih kesuksesan. Ya. Yang ketiga, mampu menunjukkan contoh sikap berkompetisi sehat dan beretos kerja tinggi di sekolah maupun masyarakat. Setelah kalian mempelajari tema ini, kalian harus berani survive, berani berkompetisi, tetapi kompetisi yang baik, bukan yang tidak baik. Ya, maka inilah poin-poin kita yang harus kita pelajari pada hari ini. Ya, nah. Ada sebuah pertanyaan lagi nih adik-adik. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau tadi pertanyaan, sekarang Pak Guru ingin mendengarkan salah satu dari kalian, siapa yang berani bercerita selama dia berkompetisi, mungkin di sekolah pernah ikut lomba ataupun yang lainnya. Silakan angkat tangan yang berani bercerita. Ayo. Angkat tangan. Siapa yang berani bercerita pernah ikut lomba? Mungkin lomba renang kayak, lomba fashion show, lomba main bola. Siapa yang berani menceritakan pengalamannya ketika ikut lomba? Silakan. Saya. Ya, silakan. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Yuniar. Ya, dari Ranjok, Gunung Sari. Ya. Lanjutkan. Ya, ceritakan. Waktu saya kelas 1, 2, 3, 4 SD, saya pernah mengikuti lomba di SDN 2 Mambalan sama SDN 1 Mambalan. Saya mengikuti lomba cerdas cermat. Waktu saya mau mengikuti lomba, awalnya itu saya deg-degan, saya nggak mau, takut kalah. Terus saya disupport sama guru-guru untuk mengikuti lomba. Dan kemudian saya mengikuti lomba, ujung-ujungnya saya kalah, tapi dapetin piagam penghargaan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya.
Begitu adik-adik, di dalam persaingan positif itu selalu ada kalah menang. Ya, kalau menang biasa kita merasa puas, tetapi ketika Allah berikan dalam posisi di bawah, itulah paling penting kita untuk mengelola hati kita, menerima dengan kebanggaan dan percaya diri bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang telah diberikan pengalaman di dalam perlombaan. Hari ini kita ke pembelajaran inti. Ya, silakan dibagi kelompok. Ya, kemarin sudah Pak Guru bagi kelompoknya. Silakan dibagi kelompoknya berdasarkan jumlahnya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ayo silakan kumpul. Perhatikan perintahnya adik-adik. Kalian saksikan video yang akan diputarkan sebentar lagi. Kemudian ada pertanyaan yang kalian jawab di LKPD yang kalian pegang itu. Ya, perhatikan. Silakan saksikan, nanti kalian simpulkan di LKPD masing-masing. Meneladani perilaku gemar berlomba-lomba dalam kebaikan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, ia setia menemani Nabi dalam berdakwah. Setelah Nabi wafat, ia menjadi khalifah pertama yang menggantikannya. Dalam perjuangan dakwahnya, ia juga tak segan memberikan semua hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Ya, itu video 1. Video yang selanjutnya perhatikan juga. Nanti baru kalian bisa membuat kesimpulan di LKPD yang Pak Guru berikan. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan. Ya, silakan kalian simpulkan 2 video tadi di LKPD kalian masing-masing. Waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Ya. Jangan lupa dituliskan nama kelompok. Ya. Nama kelompok, kemudian analisis kalian terhadap 2 video tadi. Silakan bekerja. Manfaatkan waktu yang ada. Jangan lupa kelompok berapa. Ya, garis miring kelompok berapa. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian mengenai 2 video tadi. Iya nak? Garis miring. Di sini Ya, garis miring kelompok. Yes. Ya. Silakan didiskusikan dengan teman kalian. Ya. Fokus ke video. Jangan mengerjakan yang lain dulu. Ya, garis miring kelompok. Nah. Diisikan di sini nak ya. yang 2 ini dulu di sini. Iya, fokus itu dulu kan berdasarkan 2 video. Kirain barengan. Belum. Ya. Waktunya 5 sampai 10 menit. Ayo, dimaksimalkan waktunya. Dah? Waktu habis, adik-adik. Kita lanjutkan ke permasalahan selanjutnya, yaitu kalian silakan diskusi mengenai kompetisi sehat dan tidak sehat. Ya. Di situ ada 2 kolom, kalian diskusikan dengan kelompok kalian tentang pandangan kalian, kelompok kalian mengenai kompetisi sehat dan kompetisi tidak
sehat. Dan beri contoh nyata di lingkungan sekolah. Itu yang paling penting. Ya, silakan didiskusikan dengan teman kalian. Ya. Fokus pembahasan, beda kompetisi sehat dan kompetisi tidak sehat. Kemudian contoh konkret di lingkungan sekolah kalian. Ya, silakan didiskusikan dengan teman-teman kalian. Kemudian adik-adik, waktu sudah habis ya. Kemudian setelah ini kalian perhatikan LKBD selanjutnya, yaitu mencari informasi mengenai ayat Al-Quran atau hadis tentang berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Kemudian kalian analisis, cantumkan ayat atau hadis yang mengutip tentang tema kita hari ini. Silakan didiskusikan dengan teman-teman kalian. Waktu 10 menit. Ya. Potongan ayat, tidak harus semuanya ya. Yang kata kunci fastabiqul khairat ya, wa quli malu. Nah itu kan sampai sini aja. Sampai sini. Poinnya ini aja. Fastabiqul khairat. Intinya kan kata kunci, tidak harus semuanya. Tidak mungkin lah kalau segitu semuanya kan. Itu. Ayo, lagi 2 menit. Ya. Cari. Ini kata poin. Poin-poinnya mana dia? Sini kan ada, coba. Nah ini kan. Ya ini kan poinnya di sini aja, fastabiqul khairat. Ini wa quli malu fasayarama. Ini kan wa quli malu. Apa artinya? Nah, ini artinya di sini. Poin-poinnya saja. Hadisnya ini kan masa. Poin. Ayo dipercepat. Nah, dia kan beda ini Rina juga atau Coret saja, ganti judulnya sesuai. coret ini Kak. Ya, coret kalau memang nggak ada. Nah, waktu habis adik-adik. Kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok kalian. Di setiap kelompok siapkan siapa pembawa acaranya, siapa yang akan menyampaikan. Lah, silakan disiapkan dari sekarang. Ya. Lagi sebentar lagi kita ke poin presentasi hasil atau produk diskusi kalian. Bisa presentasinya dalam bentuk ringkasan, peta konsep ataupun sejenisnya. Ya, silakan ditentukan di masing-masing kelompok. Kelompok 1 nanti nggak apa-apa nyusul, presentasi dulu. Nanti ada kesempatan. Kelompok 1 kan salam dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan presentasi kelompok hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Wulandari selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita sambut kelompok presentasi untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kepada Virga
tersebut bisa sukses? Dia bisa sukses karena ingin belajar dengan giat tanpa bermalas-malasan. Meskipun awalnya dia belajar hanya sebentar dan banyak menggunakan waktunya untuk bermain game. Nilai apa saja yang dapat kita teladani dari kisahnya? Dalam kisah Abu Bakar Asy-Siddiq, kita dapat meneladani sikapnya yang baik, yang selalu membantu orang tanpa memamerkan kebaikannya pada orang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bayi Manda Afriana. 2. Identifikasi masalah. Diskusikan bersama kelompok. 1. Apa bedanya kompetisi sehat dan kompetisi tidak sehat? 2. Beri contoh nyata di lingkungan sekolah. Tuliskan hasil diskusi. Kompetisi sehat. Kompetisi yang jujur, positif, tanpa adanya kecurangan. Contoh, lomba olimpiade cerdas cermat untuk meningkatkan pengetahuan. Kompetisi tidak sehat. Kompetisi yang tidak jujur, melakukan kecurangan karena ingin menang sendiri. Contoh, siswa bersaing ketat dan menggunakan cara yang tidak etis. Selanjutnya, pemiatan Kuswari. Pengumpulan informasi. Carilah dalil tersebut terkait berlomba dalam kebaikan Al-Quran dan hadis. Dalil Al-Baqarah ayat 148, kutipan Fastabiqul khairat. Terjemahan, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Surah Al-Maidah ayat 48, Fima atakum fastabiqul khairat. Terjemah, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hadis, kutipan Hairun nasi anfa'uhum linnas. Terjemahan, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Selanjutnya, analisis dan diskusi. Diskusikan. 1. Bagaimana penerapan ayat atau hadis tersebut dalam kehidupan sekolah. Belajar dengan giat, mengembangkan potensi diri, menegakkan kejujuran. 2. Apa contoh perilaku siswa yang mencerminkan etos kerja Islami? Niat yang ikhlas, kerja keras dan pantang menyerah, disiplin dan tepat waktu, bersyukur dan tawakal. 3. Bagaimana cara menghindari kompetisi tidak sehat di sekolah? Fokus pada pengembangan diri, membangun kerjasama, komunikasi yang efektif, fokus pada proses bukan hanya hasil. Demikian kegiatan presentasi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus. Presentasi berikutnya. Aplaus untuk kelompok 1 sama-sama. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui infografis yang akan ditayangkan di monitor ini. Saya Hindayani akan membacakan tentang pengertian materi berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan artinya berusaha menjadi yang tercepat dan terbaik dalam melakukan amal baik tanpa iri terhadap keberhasilan orang lain. Selanjutnya, tujuan Fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan akan dibacakan oleh Dina Rahmawati. Tujuan Fastabiqul khairat adalah untuk membiasakan diri berbuat baik dan menumbuhkan kepedulian dan kebersamaan. Untuk contoh Fastabiqul khairat akan dibacakan oleh Sasmita. Contoh, menolong teman, bersedekah, menjaga kebersihan, berkata jujur.
selanjutnya akan dibacakan oleh Adila. Jangan menunggu kesempatan untuk berbuat baik, ciptakanlah kesempatan itu. Untuk materi kedua adalah etos kerja. Etos kerja adalah semangat dan sikap kerja yang menunjukkan tanggung jawab, disiplin, kejujuran, serta keinginan untuk memberikan hasil yang terbaik. Selanjutnya, tujuan etos kerja akan dibacakan oleh Nadila. Meningkatkan kualitas dan tanggung jawab diri, membentuk pribadi rajin dan mandiri. Contohnya akan dibacakan oleh Susmi. Contoh, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, tidak menunda pekerjaan. Pesan, bekerjalah dengan hati, hasil terbaik pasti mengikuti. Sekian hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah menyampaikan presentasinya. Ya, selanjutnya sekarang sesi yang terakhir yang menentukan seberapa jauh kalian memahami materi pada siang hari ini, yaitu ada kuis. Ya, di setiap kelompok silakan mengaktifkan HP-nya, kemudian saling berfastabiqul khairat untuk saling mensupport, memilih jawaban yang paling benar sehingga nilai itu akan menjadi acuan Pak Guru menilai seberapa jauh kalian memahami daripada pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan masukkan link yang di depan, 1 HP. Ya. Kalau memang punya lebih tidak masalah, boleh. Daripada 1 orang di tiap-tiap kelompok. Silakan masukkan link, kemudian saling mensupport dan mendiskusikan jawaban daripada soal. Setiap soal waktunya 1 menit. Ya. Silakan di-scan atau di-foto. Silakan. Tulis nama kalian atau kelompok kalian. Satu soal 1 menit dimanfaatkan. Diskusi. Nanti nilainya besok kita upgrade. Dah cukup. Dah selesai? Ya. Ada yang belum selesai? Iya, kita akhiri. Kelompoknya Virga yang paling tinggi. Kemudian Intan, Hinda, kelompok 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Terakhir adik-adik, mari kita refleksikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya. Ya, kita refleksikan bersama. Ya, kira-kira ada yang bisa merefleksikan kira-kira apa kesimpulannya pada hari ini? Ada yang berani? Bahwa kesimpulannya adalah kompetisi dalam kebaikan meningkatkan kualitas diri. Jadi untuk menambah, mengupgrade diri kita semakin baik. Yang kedua, etos kerja yang kuat mendukung kesuksesan seseorang. Semakin kita giat, maka
peluang sukses itu semakin tinggi. Ya. Kemudian kompetensi dalam kebaikan juga membangun karakter kita untuk sportif. Ya, bukan bermain culas. Yang terakhir, bahwasanya dengan kompetisi dalam kebaikan, kemenangan sejati bukan masalah kita mendapatkan juara atau tidak, tapi dalam kita berproses. Kayak tadi temenmu maju, mau ngomong aja bingung dia. Ya kan? Tetapi dengan berani maju itu sudah berani untuk mendapatkan peluang, mendapatkan kesuksesan. Ya, itulah sejatinya dalam tema kita, melatih mental kita untuk lebih baik dan meningkatkan mutu kualitas diri kita. Demikian dari Pak Guru. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.